Assalamualaikum, selamat siang Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu, selamat siang juga. Alhamdulillah Ibu, kabarnya sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu Rahma, saya juga sehat. Syukurlah kalau Ibu Hmm. dalam kondisi sehat. Jadi Bu, sore ini ada sesi coaching ya bersama Bu Wiwi? Iya betul Ibu, nanti saya berencana coaching pukul 15.00 dengan Bu Wiwi Bu. Oke, baik. Jadi Bu, saya di sini hadir untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu, saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Bu Wiwi. Jadi, apakah Ibu udah siap untuk melakukan proses coachingnya? Insya Allah Ibu, saya sudah siap Bu. Sebelumnya saya berterima kasih juga Ibu kepada Ibu Gina yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat saya melakukan coaching bersama Bu Wiwi nanti. Sama-sama Bu. Sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Saya akan menjelaskan rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Seperti yang kita ketahui bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itu yang akan saya nilai. Kemudian, saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching ini ialah membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau present. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Jadi di sini itu Ibu nanti mendengarkan dengan rasa. Maksudnya yaitu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching nanti dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Apakah sudah jelas Ibu rubrik penilaiannya? Iya Ibu, saya rasa sudah jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Nanti saat melaksanakan coaching, saya akan melakukan sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dari coaching ini. Mudah-mudahan saya ya Ibu. Ya, insya Allah Ibu pasti mampu. Selanjutnya saya izinkan juga saya untuk bertanya ya Bu, boleh nggak? Baik Ibu, mangga silakan. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi pada saat melakukan coaching, ada tiga kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, baik. Jadi Ibu kira-kira dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu sebutkan, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Bagian mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi ke Ibu? Baik Ibu, yang ingin diobservasi itu bagian yang mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk coaching nanti, Ibu. Oke, baik. Berarti nanti saya akan mengobservasi fokus ke kompetensi coaching, mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu ya? Seperti Iya itu. betul Ibu, betul. Oke. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini?
Yang pertama, saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan. Jadi saya tidak terlalu banyak berbicara, apalagi sampai memberikan solusi kepada koci. Terus nanti saya bisa bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari proses mendengarkan saya, gitu Ibu. Oke, baik. Demikian kegiatan praobservasi hari ini. Terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Ibu Wiwi ya. Nanti setelah melakukan kegiatan coaching, kita bertemu kembali ya Bu untuk berbincang sejenak tentang proses dan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Ibu Wiwi. Baik Ibu, terima kasih sudah bersedia melakukan perbincangan sebelum saya melaksanakan coaching hari ini Ibu. Iya Bu, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Wiwi. Waalaikumsalam, selamat siang. Bu Wiwi, perhatikan sepertinya ada yang Ibu pikirkan, mungkin Ibu bisa ceritakan. Oh iya Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Iya Ibu, boleh. Ada apa Bu? Iya Ibu, gini ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu tentang masalah yang saya hadapi di dalam kelas Ibu. Dan saya pikir di sini Ibu bisa membantu memecahkan masalah yang saya hadapi di dalam kelas Ibu. Dan Ibu bisa memberikan solusi terbaiknya buat saya. Ya, terima kasih Bu Wiwi atas kepercayaannya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu harapkan dari berdiskusi hari ini, Bu? Jadi begini Ibu, saat ini ada beberapa siswa saya yang kurang bersemangat Ibu di dalam pembelajarannya dan juga di dalam mengerjakan tugas. Saya tidak tahu kenapa sebabnya Ibu, sehingga anak-anak di kelas bersikap seperti itu. Terus setelah diskusi ini, saya berharap bisa membangkitkan semangat belajar siswa saya menjadi lebih baik, Ibu. Begitu ya masalahnya. Ibu boleh ceritakan sedikit rinci agar kita dapat memecahkan masalah ini dan mengambil solusi terbaiknya, Ibu. Kira-kira bagaimana? Ya jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini ada 2 siswa saya yang malas mengerjakan tugas, Ibu. Nah, dari 28 siswa tersebut, siswa itu lambat Ibu dalam mengerjakan tugas. Terus selain lambat juga dalam mengerjakan tugas, dia tuh gimana ya Bu ya, nggak bisa diem Bu di dalam kelas tuh lari-lari ke sana ke sini gitu kan. Kadang mengganggu temennya, colak-colek temennya yang lagi nulis dia gangguin. Terus dia sendiri tidak pernah memperhatikan ketika saya menerangkan di depan Ibu. Nah, itu mengganggu sekali Bu, mengganggu teman-temannya gitu. Nah, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu jadi tidak kondusif Ibu karena anak itu yang mengganggu Bu. Jadi selain mengganggu teman-temannya, dia juga kadang tidak mendengarkan sih Bu apa yang saya sampaikan kepada dia. Dan akhirnya ketika saya melaksanakan tes, dia tidak bisa mengerjakannya Ibu. Begitu ya Bu. Apakah dari keterlambatan tadi tugasnya, kemudian sikap yang mengganggu itu, apakah itu terjadi di setiap mata pelajaran atau tidak Ibu?
Sebenarnya tidak sih Ibu, tidak di semua mata pelajaran. Yang saya perhatikan di sini dia paling sering itu eh, mengganggu gitu temennya ketika pembelajaran bahasa Indonesia Ibu. Hmm, kenapa bisa begitu ya Bu? Coba Ibu bisa ingat-ingat lagi mungkin apa yang Ibu lakukan pada saat menyampaikan materi yang menyebabkan siswa itu jadi kurang konsentrasi, akhirnya jadi lalai dalam mengerjakan tugas, Ibu. Sepertinya di sini metode yang saya terapkan mungkin kurang menarik ya Bu ya. Sehingga siswanya jadi kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terus selama pembelajaran bahasa Indonesia ini Ibu, pembelajaran tuh hanya terjadi satu arah Bu. Jadi hanya saya aja yang berbicara, anak-anaknya anak tersebut tidak mau apa menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Jangankan seperti itu, untuk mendengarkan saja dia tidak fokus Bu gitu kan. Nggak tahu saya kenapa ini anak. Eh, Akhirnya pengaruhnya buat dia dan buat teman-temannya juga sangat berpengaruh Bu karena eh, suasana kelas jadi tidak kondusif Bu, jadi berisik terus gitu Bu karena dia yang bikin ulah terus Ibu. Nah seperti Hmm, itu. oh iya Ibu. Kalau boleh tahu metode atau cara apa sih yang Ibu gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu di kelas, Ibu? Untuk pembelajaran bahasa Indonesia Ibu saya menggunakan metode eh, sebagian besar saya menggunakan metode ceramah Ibu, di mana untuk bahasa Indonesia kan Bu banyaknya kan bacaan ya Bu ya, teks, terus Betul. eh, apa harus membuat karangan atau gimana. Jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia saya suka menugaskan ini Bu, kalau bisa ada cerita nih, coba anak-anak baca dulu. Nah, kalau udah baca, terus saya terangkan sedikit Ibu. Setelah diterangkan, saya mengajukan beberapa pertanyaan. So, kami membuat kesimpulan, Ibu. Begitu. Terus bagaimana kira-kira respon anak-anak terhadap pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas itu, Ibu? Bagaimana sih responnya? Nah, itu Ibu yang jadi kendala. Ya itu tadi respon beberapa anak itu kurang merespon Ibu, kayak kurang merespon. Ya nggak tahu mungkin salah saya atau mungkin anaknya yang nggak bisa diam Bu. Nggak tahu nih. Ya. Mereka nggak fokus itu karena sebab apa saya masih belum paham Ibu. Makanya di sini saya coba berkomunikasi dengan Ibu. Jadi pasif dalam pembelajaran, tapi mereka itu apa ya, aktif gitu, aktif di kelasnya, malah jadi ke hal yang negatif begitu ya Bu. Akibatnya mereka malah malas mengerjakan tugas. Kemudian kira-kira Ibu kan sudah tahu ya tadi masalahnya. Sekarang kira-kira upaya apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya Ibu, sebenarnya selama ini saya selalu mengingatkan, selalu bertanya kepada mereka apabila mereka belum paham, apabila mereka tidak mengerti, apabila mereka ada yang mau ditanyakan, saya selalu bertanya seperti itu kepada mereka. Tetapi eh, mungkin di sini saya hanya bertanya ya Bu, tanpa tanpa mempertimbangkan apa yang mereka mau atau yang mereka inginkan. eh, saya tidak apa, hanya mementingkan diri saya mungkin Bu. Begitu Ibu ya. Jadi Ibu sudah mengingatkan ya, tapi apakah hasilnya selalu sama atau bagaimana Ibu? Iya Ibu, untuk sementara ini setelah saya mengingatkan hasilnya masih sama Ibu. Eh, Kenapa ya Bu ya? Ya mungkin Ibu bisa mencoba hal-hal yang baru, mungkin bisa metode atau apa yang kembangkan mungkin. Hmm,
Iya ya Bu ya, mungkin metode yang saya gunakan di dalam kelas mungkin kurang menarik ya Bu ya, karena di sini saya hanya menyampaikan pembelajaran bahasa Indonesia hanya dengan menggunakan metode ceramah ya Bu ya, ceramah dan tanya jawab saja mungkin, dan mungkin itu membuat anak jenuh dan tidak bersemangat ya Bu ya. Jadi mungkin di sini saya harus menggunakan metode lain dan mungkin ditambah dengan alat peraga ya Bu ya. Bisa jadi Ibu, itu ide yang bagus gitu. Untuk meningkatkan kompetensinya mungkin boleh Ibu coba gitu. Nah, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan, Bu? Eh, Sepertinya Ibu untuk saat ini posisi saya dari 1 sampai 10, saya ada di posisi 7 Bu. Karena masih banyak kekurangan yang saya lakukan di dalam kelas Ibu. Begitu ya. Rencananya Ibu akan meningkatkan sampai ke angka berapa? Mudah-mudahan di sini saya bisa mencapai angka 8 atau 9 Ibu, atau mungkin bahkan saya bisa mencapai ke angka 10 Ibu. Iya, baik, terdengar sangat baik Ibu. Ibu tetap semangat ya. Sekarang kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Eh, Selanjutnya yang akan saya lakukan adalah Ibu merefleksi pembelajaran bahasa Indonesia yang saya lakukan selama ini. Kemudian saya akan menggunakan metode lain. Selain menggunakan metode lain, di sini saya juga akan menggunakan apa sih Bu? Alat peraga ya Bu ya, alat peraga, media yang bervariasi agar kalau anak tidak mengerti dengan menggunakan media ini, bisa menggunakan dengan media ini sehingga pembelajaran saya tujuannya tercapai Ibu. Sehingga anak tidak malas lagi Bu dalam mengerjakan tugasnya karena sudah saya bantu dengan berbagai media dan mengubah metode. Bagus sekali Bu Wiwi, langkah yang Ibu rencanakan itu sudah baik, sudah bagus menurut saya dan sudah tepat. Saya setuju sekali dengan rencana yang akan Ibu lakukan untuk perbaikan nanti ke depannya. Baik Ibu, syukur saya sekarang sudah menjadi lega Ibu, karena di sini saya sudah menemukan solusi dari masalah yang selama ini saya hadapi, masalah yang selama ini membuat apa ya Bu ya, beban buat pikiran saya Bu, karena saya melihat, oh kok anak saya begini, kenapa begini gitu kan, terus bagaimana saya caranya untuk memperbaiki mereka. Ya, syukur kalau misalnya dari perbincangan ini Ibu sudah merasa lega gitu ya Bu ya. Ya. Nah, setelah ini komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya Ibu? Baik Ibu, setelah ini ke depannya saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik, merubah metode dan menggunakan media yang lebih menarik lagi, bervariatif juga. Terus ini Bu yang terpenting mungkin Bu di sini saya akan memberikan kebebasan kepada siswa saya. Dan juga saya selalu berpihak kepada siswa-siswa karena selama ini Bu emang saya tidak kurang berpihak kepada murid, kurang memberikan kebebasan kepada mereka. Selama ini saya menganggap bahwa diri saya tuh satu-satunya sumber buat mereka, padahal bukan saya sumber satu-satunya di dalam kelas. Nah, di sini saya akan merubah itu. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang akan saya sampaikan seperti itu, saya bisa meningkatkan apa yang selama ini salah Ibu, sehingga pembelajarannya akan berhasil dan anak-anaknya tidak ada lagi yang apa namanya tuh Bu, tidak ada lagi yang malas gitu kan ya, atau tidak mau belajar Ibu. Baik Ibu, bagus sekali Ibu. Kira-kira
berapa jangka waktu yang Ibu perlukan untuk seleksi metode tersebut? Di sini saya akan coba Bu menerapkan apa yang saya ungkapkan barusan di jangka waktu 2 minggu lah Bu, seperti itu. Iya, nah dalam waktu 2 minggu ya Bu ya. Ya, Lalu kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk merencanakan membuat RPP-nya atau bahkan pembelajarannya seperti apa Bu? Di sini Ibu saya akan sebelum membuat RPP saya akan berkonsultasi dulu dengan rekan sejawat atau bahkan dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya akan membuat RPP-nya. Saya kerjakan dulu sendiri ya Bu ya. Nanti setelah selesai akan saya konsultasikan kembali dengan rekan atau dengan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya akan melihat masukan dari mereka, apakah RPP yang sudah saya buat sudah sesuai atau masih kurang, apakah ada yang harus ditambahkan atau ada yang harus dikurangi. Itu seperti itu Ibu. Baik Ibu, rencana Ibu sudah bagus sekali. Selanjutnya apa yang sudah Ibu dapat sih dari percakapan kita hari ini? Ya Ibu, alhamdulillah dari percakapan hari ini saya menemukan ide dan solusi atas masalah yang selama ini saya hadapi, Ibu. Masalah yang selama ini mengganggu pikiran saya. Nah, sekarang pemikiran saya, Ibu, lebih terbuka luas. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini adalah salah ya Bu ya, kurang bermakna bagi anak-anak saya, sehingga ketika saya melakukan pembelajaran anak-anak kurang fokus. Nah, untuk saat ini saya akan berfokus kepada itu untuk lebih meningkatkan kualitas anak-anak saya di dalam kelas ini. Alhamdulillah ya Ibu, Ibu sudah memahami semuanya, sudah mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan Ibu akan membuahkan hasil yang baik. Jangan lupa juga mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya Bu, agar bisa dijadikan refleksi juga bagi Ibu ataupun bagi guru lainnya. Saya yakin Ibu bisa melakukan semuanya. Iya Ibu, baik, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk saran dan masukannya, terima kasih juga untuk mau mendengarkan curhatan atau cerita saya dengan masalah yang cukup berjelimet di dalamnya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Wiwi, tetap semangat. Semoga kita akan menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin. Begitu Ibu. Amin, amin Ibu. Terima kasih. Semoga doa Ibu terkabulkan dan saya menjadi seorang pendidik yang baik. Baik Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu Gina. Kita bertemu lagi ya setelah tadi melihat Bu Rahma dalam proses coachingnya bersama Bu Wiwi. Ibu Rahma tadi luar biasa ya, saya lihat coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar. Terus bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Ya, terima kasih Ibu. Tadi setelah saya melakukan coaching, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia Ibu bisa bercerita dengan Koci hari ini, sehingga permasalahan dari Koci tadi dapat dihadapi dan dapat tersampaikan gitu Ibu. Baik, Bu Rahma. Pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Rahma harapkan sebelum coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Ya Ibu, jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta Ibu. Iya, baik Ibu.
Betul sekali, tadi luar biasa Ibu menanggapi, menyimak dengan baik. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Iya Ibu, sudah. Alhamdulillah. Ibu izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya. Baik Ibu, silakan. Oke, berdasarkan hasil observasi saya tadi, saya membuat catatan sedikit nih Bu. Jadi menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching itu, mengarahkan coach untuk mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian setelah mengidentifikasi permasalahan, Ibu juga membantu si coach merencanakan aksinya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam menjalankan rencana aksinya, Ibu juga menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat Ibu fokus dengan coach Ibu. Artinya, Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, atau Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh dalam sesi coaching tadi. Selanjutnya, Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu Rahma sampaikan pada saat praobservasi, yaitu fokus kompetensi yang ingin saya observasi. Betul kan, Bu Rahma? Iya betul Bu Gina. Oke, menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Sungguh luar biasa sekali Bu Rahma. Terima kasih Ibu. Ya Ibu, saya sangat senang sekali mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan dari pelaksanaan coaching tadi, Ibu. Iya, sama-sama Ibu Rahma. Selanjutnya, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Saya berencana ke depannya itu akan terus melakukan latihan lebih intensif, Ibu, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching, saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach dan coach bisa bercerita permasalahannya yang dihadapinya kepada saya dengan penuh rasa nyaman, gitu Ibu. Oke, baik Ibu Rahma. Semoga kompetensi tersebut yang Ibu inginkan barusan nih bisa Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nanti ya. Dan semoga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktik coaching Ibu. Baik Ibu, saya akan berusaha untuk bisa di kegiatan coaching untuk bisa meningkatkan keterampilan saya agar kompetensi saya lebih berkembang, Ibu. Oke, amin. Barangkali ada lagi nggak hal yang lain yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan ini? Untuk sementara ini saya rasa sudah cukup, Ibu. Baiklah Bu Rahma, kalau begitu. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Rahma.